Haleluya. Hari ini adalah hari kedua dalam rangkaian 2 malam hari pencurahan Roh Kudus. Kami mengundang seluruh jemaat Tuhan yang berada di rumah. Mari kita bersama-sama memuji memuliakan Tuhan lewat media yang ada. Tapi sebelumnya kita akan buka dalam doa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mengucap syukur kami kepadamu untuk kasih setia-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan Yesus, kami akan memuji memuliakan Engkau. Kami rindu untuk menyembah Tuhan, agar terlebih lagi kami rindu untuk mendengarkan sebagian dari firman. Urapan-Mu Tuhan ada di dalam kehidupan kami pada hari ini, dan kami akan memulaikan acara ibadah kami. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya, hari ini kita akan memuji Tuhan. Kita akan memuliakan Tuhan. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Amin, haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. kuasanya. Haleluya. 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 Halelu
Puji Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Siapkan hati kita. Kita akan menyembah Tuhan pada hari ini. Haleluya. Terpuji bagi nama-Mu Tuhan. Mengucap syukur kami atas kasih Tuhan di dalam kehidupan
Jadikan hidup Allahku dipenuhi undangan baru, menyatakan kebesaran kuasa, membebaskan dalam Dia-Mu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjadikan harta yang murah. Jadikan hidup Allahku dipenuhi undangan baru, menyatakan kebesaran kuasa, membebaskan hidup yang terbenam. Haleluya, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjadikan harta yang murah. Jadikan hidup Allahku dipenuhi undangan baru, menyatakan kebesaran kuasa, menyatakan kebesaran kuasa, menyatakan kebesaran kuasa. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus bagi kita semua umat-umat ketebusannya. Pada malam hari ini kita ada di hari kedua ketuangan Roh Kudus, memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga dan pencurahan Roh Kudus. Dan malam hari ini kita akan mendengar kebenaran firman Allah. Tetapi sebelumnya kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini kami bersama-sama mengangkat hati kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena begitu besar kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Kalau sampai saat ini kami tetap berada sebagaimana kami ada, itu berkat pemeliharaan-Mu Tuhan. Dan malam hari ini kami akan mendengar kebenaran firman-Mu. Biar Engkau urapi kami sebagai hamba-Mu, kuduskan, sucikan, layakan kami Tuhan, agar benar-benar pengurapan-Mu terjadi lewat hamba-Mu, dan banyak berita kebenaran-Mu didengar oleh setiap telinga yang mendengar, mereka akan diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami akan mendengar kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini kebenaran firman Allah akan saya ambil di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai ayat 23. Demikianlah firman Allah. Ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, dan kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Saudara-saudara yang kekasih, dalam pasal 5 ini Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat yang ada di Galatia. Dalam pandangan Paulus bahwa jemaat yang ada di Galatia ini sedang mengalami sakit penyakit. Bukan sakit penyakit secara jasmani seperti yang saat ini sedang beredar, virus COVID-19 yang sedang dialami oleh bangsa kita dan bangsa-bangsa yang lainnya. Tetapi dalam pandangan Rasul Paulus, mereka sedang mengalami penyakit, karena penyakit itu membuat konflik di dalam komunitas jemaat yang ada di Galatia. Hal itu dituangkan di dalam tulisannya masih di dalam pasal 5 ayat yang ke-15. Kalau kita baca di dalam pasal 5 ayat 15 dikatakan, tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Hal ini saudara-saudara dikatakan oleh Rasul Paulus, nasihatnya kepada jemaat yang ada di Galatia,
Bahkan di dalam ayat 13, masih di dalam pasal 15, dia mengatakan, saudara-saudara, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Dan jadi saudara-saudara, di sini dikatakan mengapa terjadi konflik di dalam jemaat yang ada di Galatia. Ternyata saudara-saudara, ada peperangan yang terjadi antara keinginan daging dan keinginan roh yang saling bertolak belakang. Tetapi pada akhirnya yang dimenangkan oleh keinginan daging. Saudara-saudara yang kekasih, sebab itu Rasul Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat yang ada di Galatia. Apa sebab? Karena dia ingin menawarkan suatu jalan keluar bagi jemaat yang ada di Galatia. Dia tidak ingin jemaat di Galatia saling menggigit, saling menelan, bahkan saling membinasakan lewat keinginan-keinginan daging mereka yang saling bertentangan dengan keinginan roh. Saudara-saudara yang kekasih, Paulus menasihati di dalam ayat 16, masih di dalam pasal 15 dikatakan, maksudku ialah hidup oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Saudara-saudara, di dalam ayat 16 dia katakan, maksudku hiduplah oleh roh. Ketika kita hidup di dalam roh, berarti kita menuruti keinginan roh, bukan keinginan daging. Sebab itu dia nyatakan nasihat itu. Bahkan dia di ayat 18 dia pertegas lagi dikatakan, akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Di bawah pimpinan roh tidak sama dengan di bawah hukum Taurat. Karena di bawah pimpinan roh ada kemerdekaan. Tetapi kemerdekaan itu diingatkan oleh Paulus tidak untuk melakukan dosa lagi. Tidak untuk menuruti kedagingan-kedagingan. Melainkan tunduk dan taat kepada Roh Kudus. Saudara-saudara yang kekasih, hidup di dalam roh sangatlah berarti bagi kita umat-umat Tuhan. Hidup di dalam roh adalah hidup yang baru di bawah pimpinan Roh Kudus. Taat dan mengenal suara roh itu dan mampu untuk dipimpin oleh roh. Jadi kita boleh mengenal suara roh itu. Apabila dia mengatakan tidak, berarti kita harus juga tunduk kepada roh. Apabila dia katakan maju, berarti kita juga harus tunduk dan taat untuk melakukan apa yang dia kehendaki. Bila orang percaya menaklukkan diri di bawah pimpinan roh, maka ia akan mengalami perubahan-perubahan di dalam kehidupannya. Dia akan menghasilkan buah-buah roh seperti ayat pokok kita tadi. Ayat pokok kita tadi saya kembali bacakan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Saudara-saudara yang kekasih di dalam kehidupan kita, harus kita wujudkan apa yang dikatakan oleh buah-buah roh. Tidak bisa kita melakukan hal yang bertentangan dengan roh kalau kita mengatakan bahwa kita adalah anak Tuhan. Kalau kita menyatakan bahwa kita tunduk dan taat kepada roh. Mari saudara-saudara, ajakan kebenaran firman Allah pada malam hari ini. Kita tunduk kepada roh. Tidak baik jika kita tunduk kepada roh tetapi kita melakukan keinginan daging. Tidak baik jika kita tunduk kepada roh tetapi kita tidak tunduk dan taat kepada apa yang dikatakan oleh roh itu sendiri. Jadi malam hari ini sebagai peringatan di dalam hidup saya dan saudara, ketika kita sudah berada di bawah pimpinan roh, jangan lagi sekali-kali tunduk kepada keinginan daging. Kemarahan kita hapuskan, dendam kita hapuskan, segala perkataan yang tidak berkenan kepada Tuhan kita tidak boleh melakukannya seperti orang-orang yang tidak tunduk kepada roh. Tetapi jika kita berada di bawah
pimpinan roh, maka kita akan dengar apa yang dikatakan oleh roh. Terpujilah nama Tuhan. Saya percaya malam hari ini kita yang sudah ditebus oleh kuasa Roh Kudus, di kuasa darahnya Yesus, kita mampu untuk melakukannya karena kita dipimpin oleh Roh Kudus. Terima kasih, terpujilah nama Tuhan. Kita akan berdoa. Mengucap syukur kami pada malam hari ini, karena kami diberi kesempatan lagi kami untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Biarlah ketika kami telah memberi diri untuk dipimpin oleh Engkau ya Roh Kudus, kami melakukan apa yang Engkau kehendaki. Kami berhasil mengeluarkan buah-buah roh yang diinginkan oleh Engkau sendiri, sehingga kami boleh mempermuliakan nama-Mu lewat Tuhan apa yang kami lakukan setiap hari. Kami tunduk kepada perkataan-Mu, kami tunduk kepada suara-Mu, mendengarkan suara-Mu, dan menghalau segala keinginan daging. Matikan segala keinginan daging dari dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Diberkatilah akan kehidupan kami semua, para pendengar, para pemirsa yang ada, baik yang di rumah maupun di rumah gereja. Tuhan memberkati kehidupan kami semua. Biarlah kami terus dipimpin oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Terpujilah nama-Mu, Engkau baik bagi kami. Kami menghormati Engkau ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.